Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Sukacita? Tuhan tidak pernah lalai. Setiap kepribadian kita, Tuhan tidak pernah lalai. Dalam kehidupan kita melingkupi semuanya. Kehidupan kita ini dipulihkan dan dimenangkan dari semua beban berat. Saudara, kalau hidup manusia itu selalu penuh dengan banyak liku-liku. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa dalam hidup manusia itu selalu ada 3 unsur dan itu satu paket. Apa itu? Tubuh kita yang renta, tubuh kita yang tidak sempurna, tubuh kita yang selalu mengeluh, tubuh kita yang selalu berontak, tubuh kita yang merasa bahwa kita ini merasa bahwa tidak ada apa-apa, tetapi mengapa berkat tidak ada? Mengapa ini silih berganti, bertubi-tubi, menghantam keluarga saya, menghantam keuangan saya, bahkan menghancurkan hidup saya. Nah, itulah yang harus ada pemulihan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam proses manusia, kita butuh air hidup. Dan air hidup itu tidak ada di dunia. Jadi mari kita akan melihat dan mengoreksi hidup kita, saudara. Karena pada hari ini kita bicara tentang air hidup. Kalau kita bicara tentang air hidup, saudara, kita bisa membayangkan, namanya air hidup berarti air itu selalu mengalir, pagi, siang, malam, suka duka, dan apapun yang terjadi. Nah, yang saya mau terangkan di sini adalah kehidupan kita secara dunia roh. Ya saudara, apakah arti dari air kehidupan tentang dunia roh? Kalau kita bicara tentang dunia roh, maka kita akan melewati sebuah lorong, saudara. Dan lorong itu adalah lorong kehidupan kita masing-masing. Dan kita harus perlu ketahui bahwa di antara si A dan si B, lorongnya itu tidak sama. Apanya yang tidak sama, Bu? Bukan panjangnya, bukan pendeknya lorong. Semua lorong selalu panjang. Tetapi di dalamnya lorong hidup kita itu, apakah kita memiliki sampah yang menjijikkan? Ataukah kita melingkupi satu hutan yang lebat seperti gambar ini, yang tidak ada buah dan tidak ada sesuatu tumbuhan, maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, yang ada adalah semuanya subur kiri kanan, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa kita makan. Atau kita ada di satu lorong yang semuanya itu semua ranting dan sungguh-sungguh berduri, dan kalau kita salah langkah aja, langkah kita akan terluka. Nah, itulah yang dinamakan lorong kehidupan. Sekarang dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, nanti kita akan melihat satu film yang tidak asing lagi, di mana ada seorang wanita, saudara, yang penuh dengan banyak dosa dan banyak pelanggaran di bumi ini. Tuhan tidak ingin perempuan ini jatuh terus di dalam dosa. Hingga saat itu sudah menjadi kehendak dari Bapa, pertemuan itu terjadi. Jadi kalau saudara saat ini bertemu di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Tetapi Tuhan mempertemukan seperti seorang Samaria dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu pertemuan itu pasti di dalam hati kita tidak ada rasa percaya sedikit pun. Opo jari ini Bu Titi, opo jari ini, oh enak gitu. Nah, itu adalah tidak kepercayaan. Itu hak saudara. Tetapi Tuhan itu penilik batin kita yang paling dalam. Dia bisa menembus seluruh batin kita, bahkan dia tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dia tahu apa yang menjadi keperluan kita, dia tahu semua yang terpikir dalam otak kita, semuanya lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Dan kalau namanya orang tidak tersembunyi dalam proses hidup dunia roh, itu lebih nyata. Jadi kalau kehidupan saudara itu mulai porak-poranda, lorong kehidupan saudara itu akan gelap dan tidak ada cahaya satupun. Karena cahaya itu dari Tuhan.
Cahaya kemuliaan Tuhan itu yang akan menghidupkan saudara itu semuanya itu dari Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita memiliki lorong hidup itu penuh dengan kemuliaan? Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Pada waktu perempuan Samaria ini yang berdosa ini bertemu dengan Tuhan, dia cuek. Sama ketika sudah mendapat konseling, mendapat perintah, mendapat suatu penghiburan, kekuatan, saudara cuek. Masa bodoh, aku masih berumur, apa itu, buktinya aku enggak gini, banyak kok teman-temanku yang melanggar kok masih tetap kaya, itu saudara, itu namanya cuek. Sangat hambar dan tidak ada respon. Tetapi karena Tuhan itu mencintai kita, maka dia menegur kita. Dan dia berkata, hai ibu. Dia enggak langsung bilang, akulah air hidup. Enggak. Hai ibu. Ibu itu hanya melirik aja. Dia langsung menimba air lagi. Karena di situ ada seumur Yakub. Yang dipercaya orang, kalau kita mengambil sumur di Yakub, akan membawa banyak berkat. Nah, itu saudara. Sama seperti saudara datang ke bait Allah. Kalau kita datang ke bait Allah, apa yang kita beri pelayanan akan membawa berkat. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Karena kita tidak mencari mujizat. Aku kamu hanya di luar. Masuklah dan aku ingin memeluk kamu. Dan aku akan berkata, kamu adalah anakku. Dan ada lagi yang berkata ke kanan saking dekatnya, kamu adalah milikku. Dan aku adalah milikmu. Itu janji Tuhan. Tapi dalam proses hidup kita kurang peka. Seperti Ibu Samariani tadi. Akhirnya Tuhan 2 kali menegur, berkata dengan percakapan, hai ibu, boleh enggak aku minta minum? Apa kata daripada ibu itu tadi? Dia tidak marah, dia tidak benci, tetapi bertanya. Sama pada saat saudara datang konseling, bertanya, apa kamu tidak salah? Hai guru, namamu siapa? Yesus ya. Apa tidak salah? Ya. Kamu minta sama aku orang Samaria yang penuh dengan banyak dosa dan pangkat derajatnya sudah berbeda. Apa tidak salah? Tapi Tuhan dengan duduk dengan tenang. Dia tidak tergopoh-gopoh. Itu yang kita mau. Kalau saudara punya masalah, jangan tergopoh-gopoh. Tenang saudara. Duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Tapi loh Bu, jawabannya gak ada Bu. Saudara mau minta tanya jawab sama Tuhan, konseling, Tuhan yang buka jalan atau saudara yang mengatur? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan yang atur, maka apa? Mengalir. Kalau sudah mengalir, nanti ada nyanyi yang mengatakan, ku buka jalan. Betul kan? Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang membuka. Itu firman-Nya. Jadi dalam dunia roh itu sangat luas. Saudara itu masuk bagian mana? Ada orang yang tidak suka berdoa tapi minta. Ada orang yang tidak suka minta berdoa, tidak suka minta, tapi dia selalu memprotes Tuhan. Dan ada orang yang merasa minder karena banyak dosa. Nanti ajalah aku sudah bertobat. Sampai umur berapa? Ibu Samaria ini tadi merasa bahwa nanti aja, aku sudah deketin sumur Yakub kok. Lah aku minum air ini kan berarti aku selamat gitu. Hingga akhirnya pada waktu Tuhan bertanya yang ketiga kalinya. Minta, ibu, tolong dong, kasarannya gitu sehari-hari ya. Tolong Bu, aku minta airnya karena aku haus. Pernah sudah terpikir, ada seorang anak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia bisa menciptakan langit dan bumi dan dia bisa mengambil air dengan sekuat tenaga dari roh Allah. Bisa, mengapa dia merendahkan hati? Bisa aku minta tolong, dengarkan kata-katanya. Bisa aku minta tolong, minta aku airnya. Aku haus. Saudara, pertanyaan itu sebetulnya terarah kepada hidup kita.
Dalam perjalanan kita, selama kita hidup ini, pernah enggak kita terpikir berapa banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang di luar kemampuan kita? Tahu saudara? Contoh. Kita memiliki keuangan kita. 1 bulan itu kita mendapat 300.000. Suatu ketika tidak terduga terjadi, anak kita sakit. Tidak terduga juga kita mendapat sesuatu yang harus membayar ini, membayar itu. Jadi budgetnya itu sudah lebih dari 600. Secara logika, secara pikiran manusia, cukup enggak saudara? Halo? Enggak cukup toh? Terus apa yang kamu lakukan? Nah, ini yang penting. Apa yang kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan lorong yang kekurangan gini? Apa yang kamu alami? Apa kamu harus membabat semua pohon-pohonan yang penuh dengan duri itu supaya kamu tidak dihina? Atau kamu membiarkan semua pohon-pohonan itu subur tapi tidak berbuah? Satu hal yang harus kita ingat. Belajarlah merendah. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Beda enggak saudara? Ini kita secara kasat mata. Beda enggak kalau kita berdoa dengan buka mata sambil kecapan? Tuhan, Engkau tahu. Aku keselak Tuhan. Engkau tahu, pokoknya Tuhan tahu. Tuhan ini Maha tahu. Pasti Tuhan ambil makan. Sama saudara, duduk diam. Tenang, tidak tergopoh-gopoh. Melipat tangan. Sambil menunduk kepala, membuka hati Tuhan. Inilah kenyataan hidupku. Ampuni aku. Karena saat ini, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Tak serano. Saya tidak tahu Tuhan bagaimana keadaan saya. Tapi saya serano. Dengan doa seperti itu, saudara. Hati saudara itu akan lebih legawa. Tapi ada lagi satu doa yang berkata begitu dia buka mata memanggil Tuhan, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Hutangku akeh, banyak sekali dan tuntutan 600 juta. Mungkin gitu saudara. 600.000 tadi kan 300 jadi 600. Nanti terus mau minum, aduh Engkau air hidup Tuhan. Bagaimana Engkau cukupkan aku? Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pasti dicukupi. Gelek gitu. Sudah kan? Mau mancal, mau naik sepeda motor. Lihatlah Tuhan, Engkau selalu melindungi aku. Kemanapun aku pergi, berkat-Mu mengalir. Engkau akan tutup hutang-hutangku. Mau naik mobil juga gitu. Tuhan, Engkau pasti kaya raya. Engkau buka jalan. Dan Engkau tahu Tuhan. Mobil ini cicilannya belum selesai. Saudara, doa yang kita sebut tadi, manakah yang pas untuk kita dengar dan kita merasa tenang? Halo? Doa yang pertama, kedua atau ketiga? Apa? Yang pertama tadi, apa saudara? Sambil kecapan dan yakin, tidak perlu berdoa, Tuhan Maha tahu, pasti cukup no. Yang kedua, menyerahkan diri karena tidak mampu. Yang ketiga, yaitu tadi, Tuhan ini mobil juga belum selesai. Tuhan pasti cukup no. Air, ingat Tuhan air hidup, cukup no pasti. Kan punya iman semua itu juga. Yang mana yang betul? Yang mana yang pas untuk bukan betul? Yang mana yang pas untuk hidup kita supaya tenang? Yang kedua, kenapa? Karena saudara membuka hati, mengizinkan Tuhan masuk dan memproses keuangan saudara. Loh, Tuhan itu gak perlu sini-sini, keuangan kok dipegang Tuhan. Loh, justru saudara itu kasih keuangan kepada Tuhan, Tuhan akan cukup semua. Tapi kalau saudara mengatur, gak bisa. Itu yang harus kita selesaikan. Karena tahun 2019 itu adalah pola yang harus betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya. Supaya kita sadar bahwa air hidup itu akan betul-betul masuk dalam hidup kita. Itu intinya. Jadi kalau saudara dalam perjalanan hidup saudara, lorong saudara tidak berbuah, saudara hanya berkata Tuhan, aku angkat tangan,
Aku enggak tahu, hanya Engkau yang punya kuasa, betul enggak? Hanya Engkau, tak serano sama Engkau Tuhan. Tapi bukan berarti embel-embel di belakangnya sampai kapan. Nah, itu yang harus dibuang. Karena roh, tubuh, roh, jiwa kita, kalau yang satu ngeluh, rohnya nurut, jiwanya itu ngeluh, enggak bisa saudara doanya. Hari hidup tidak masuk. Atau ngomel terus, tahu lo ngomel? Pelampiasan, tahu pelampiasan? Kan ini jengkel karena tidak bisa bayar hutang, karena tidak cukup apa, sepuaneng. Dulu kalau nggak ada apa-apa ngomongnya, Ma, tolong dong ambilkan air. Tolong ya Ma, goreng no nasi goreng. Tolong Ma, ceplok no lagi sayang. Sekarang karena uang sudah tidak mencukupi segala macam, telur sudah dimasak ngantuk-ngantuk. Kok kegosongan kasih mau kawin lagi ya kamu? Mau nikah lagi kamu ya? Jadi dalam rumah tangga ini mulai kacau. Karena dalam pribadi kita tidak ada persatuan. Kalau kayak gitu apa pendapatmu saudara? Yo cerai bu, gak sumbut aku. Nah, tak boleh saudara. Karena saudara itu sudah memiliki kutuk. Apa artinya pemutusan kutuk? Belajar ya aku jadi apa bu? Ya saya jadi lep gitu. Ya, tidak saudara. Kita nerima Tuhan yang atur. Amin. Waduh, mertuaku nih. Aku baru ngomong enggak. Sudah. Tuhan yang atur. Betul enggak? Kalau ditanya orang, mertuamu hebat ya? Tahu, enggak perlu bergosip. Bener loh omongmu. Itu saudara, kutuk. Apa gunanya pemutusan kutuk? Sekarang belajar saudara, supaya pada tanggal 8 pemutusan kutuk itu sedikit nilainya. Kalau beban rugi saudara. Tahu saudara? Saya akan terangkan di sini. Proses manusia, ya. Kita tuh memiliki dosa dari awal di sini. Karena kita melanggar, jadi kita di sini. Melanggar lagi kita di sini. Melanggar lagi kita di sini. Apalagi kutuk langsung naik. Kutuk langsung naik. Kutuk langsung naik. Nah, kalau kita lepaskan, saudara, kita lepaskan, ini kutuk dihapus, saudara. Dihapus, ya, dihapus satu, ya saudara. Besok ngutuk lagi, tambah nemen, beranai. Kalau kita lepaskan lagi dengan rutin, paling tidak separuh lah. Ini loh saudara yang saya maksud, saudara harus hati-hati. Separuh kan ini, sudah. Hanya karena satu perkataan. Apa? Cuma satu perkataan, ndak dengar, bukan dengar. Bukan bideki, bukan ndak pura-pura ndak dengar. Memang tidak tahu karena mungkin kecapean, mungkin apa. Hanya masalah berpanjangan, bertengkar tiap hari, keluar kutuk. Keluar kutuk. Aku nyesel loh kawin sama kamu. Aku enggak suka loh anakmu ini. Aku benci loh sama ini. Aku ini. Nah, ini makin bertambah cepat saudara, nutupi semua. Penyelesaiannya ya apa? Karena anak zaman sekarang tidak sama dengan zaman kita. Sekarang zaman apa? No. Bukan no. Saking masuk ke dalam, karena kayak sopo saudara. Orang tua yang ngikuti anak. Lek gak ngono, berontak yuda. Apa berontak yuda itu? Perang tuh saudara. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Kalau kita pakai tangan untuk gini. Untuk apa? Untuk gini. Untuk lipat tangan. Tutup mata, tunduk kepala. Mengapa selalu saya bilang gitu? Karena itu sudah pas untuk hidup kita, saudara. Kalau kita melipat, berarti menandakan bahwa hidup kita itu menghargai Tuhan karena Dia hadir.
Kalau kita tutup mata, itu menandakan bahwa kita itu mengundang rohnya hadir. Karena kita itu tidak layak untuk buka mata. Itu loh, saudara. Karena dia penuh dengan kemuliaan. Kalau kita tunduk kepala, kita tuh menghormati Tuhan. Coba kalau kita nggak gini, Tuhan kau tahu ya ini gini. Terus marah-marah cecak jatuh, apa enggak saudara bingung? Iblis itu banyak cara. Jadi kalau kita masuk ke hidup, kutuk-kutuk itu harus dipatahkan. Makanya pada tahun akhir perbatasan tahun 2019 selesaikan dulu, 2018 selesaikan dulu. Makanya ada banyak yang gunting rambut. Jangan berarti kalau saya gunting rambut, saudara bilang, apa ada gunting-gunting rambut kayak apa itu? Itu salah satunya, saudara. Saudara menentang dari apa yang sebenarnya saudara alami sendiri itu kan untuk demi kebaikan saudara. Memutuskan kehidupan saudara dengan pelepasan dan pengurapan dan pementerian. Jadi saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan ini tentang air hidup, tapi saudara perhatikan dulu pembicaraan Tuhan. Mengapa Tuhan kok bilang haus? Karena dia penyelidik batin kita. Nohodesibinema nugudi ginesiginem. Hari ini aku tahu, aku datang dan aku butuh air hidupmu. Air yang ada dalam hidup kita ini cairan. Serahno semua dan jadilah milikku. Supaya aku bisa minum airmu dan kamu bisa minum airku yang tidak pernah berhenti. Give me to drink. How is it that thou, a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? The Jews have no dealings with the Samaritans. If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Sir, thou hast nothing to draw with. The well is deep. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sir, give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men ought to worship. Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him.
For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he is come, he will tell us all things. I that speak unto thee am he. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang pilihan Allah, kita sadar bahwa pribadi kita ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, dalam proses hidup kita ini harus ada suatu perkembangan, pertumbuhan yang akan menghasilkan buah. Untuk orang menjadi hasil buah, saudara, itu harus masuk di dalam dunia roh. Ya saudara, yang saya katakan ini adalah penting buat kehidupan saudara. Buah ini tidak akan didapati kalau kita tidak memiliki aliran air hidup. Karena ini adalah akhir dari kehidupan, di mana lempengan bumi bergerak dengan cepat, maka hawa aura kejahatan itu lebih ganas, lebih jahat, lebih mengikat kita, sehingga kita ini terikat betul-betul dan kita tidak bisa mengakui bahwa dialah kehidupan bagi kita. Perempuan itu sangat berdosa, tetapi Tuhan menegurnya dengan suatu perkataan, di mana suamimu? Sama pada saat ini, Tuhan juga berkata kepada kita, di mana imanmu? Ya. Kalau kita memiliki iman, saudara, hendaknya kita memiliki buah yang besar. Buah yang menghasilkan. Buah itu adalah kehidupan yang untuk mendatang. Masa ke depan itu kita butuh buah. Kalau kita tidak memiliki buah, maka pohon hidup kita akan ditebang. Dan kalau itu akhir zaman masuk di dalam penghakiman, pohon itu akan ditebang dan dibuang ke neraka. Tapi ini belum penghakiman, pohon itu akan gersang dan kita akan menghadapi banyak problema dalam hidup kita. Termasuk juga dalam hidup keuangan kita, pekerjaan kita, dan juga kepribadian kita. Jadi kita perhatikan baik-baik. Kita harus percaya bahwa sumber yang memberikan pupuk kehidupan kita itu adalah kitab yang dikuduskan. Jadi bukan Alkitab itu bukan ada kuasanya, tetapi di dalam perkataan firman Tuhan itu ada kuasa kalau kamu punya iman, mengimaninya. Tapi jangan salah, seperti tadi itu, ketika dia menjadi anak Tuhan dan dia tahu dia air hidup, dia ngambil air, oh pasti karena Tuhan itu air hidup, pasti Tuhan akan genapi. Boleh seperti itu. Tetapi kita tidak boleh mendahului Tuhan. Kita harus berkata hanya kehendakmu yang jadi. Itu sering saya katakan. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari ambisi, emosi, dan tuntutan. Kalau jangan jauh-jauh, pasangan suami istri aja. Selama kita tadi pacaran, tidak ketemu aja, apa manggilnya? Yang, doi, jangan jauh-jauh. Pegang sini aku, pusing. Betul enggak? Setelah kita menikah, baru 1 bulan. Ketok belange, Bu. Apakah seperti itu? Tidak. Kita terima apa adanya. Amin? Amin? Kita terima. Dalam proses penerimaan itu, kadang dalam hati kita ada tarik-menarik. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh nih. Contoh ya. Saya itu kalau itu tenang. Tapi suami saya do re mi. Ambil suara do grok. Ambil suara lagi tinggi. Oh gitu. Itu ngorok, saudara. Bisa tenang. Yang tadinya dari kecil sampai besar, sampai remaja,
belum pacaran, belum menikah, tenang. Enak gulingan anyep-anyep enak gitu walaupun tidak ada AC. Sekarang walaupun AC 4, grok, paduan suara grok, pus, grok. Stres enggak? Stres wis ditampek di mulutnya. Boleh? Boleh nyengkre kono, boleh pergi sana. Sudah. Bagaimana kita berbuah kalau kita tidak menyelami satu dengan yang lainnya? Amin. Kalau orang dunia bilang 2 sudah menjadi 1 kalian, katanya. 2 sudah menjadi 1 itu sukar karena podo gede ini. Yolek cilik enak ditekuk-tekuk. Sekarang ini sudah gede, sudah besar kamu. Nah itu sudah. Jadi untuk memiliki air hidup, percaya itu adalah peranan penting. Kalau kamu percaya bahwa Tuhan itu akan menyelesaikan, bukan berarti kita yang mendahului Tuhan. Wis, percaya kamu pasti dalam nama Tuhan sembuh kamu. Lelek punya talenta kesembuhan ya langsung sembuh saudara. Karena punya talenta. Tapi lah cuma ngomong terus orang itu kehidupannya tidak karu-karuan. Bisa sembuh. Halo? Bisa sembuh? Habis kita bilang, kamu pasti sembuh. Mari gitu kita ngutuk ya anak istri nomor 2. Goblok kamu. Bisa sembuh? Tak bisa. Atau kita jengkel karena keuangan sudah habis. Kamu sih ngabisin uang ya istri ya. Awas kamu ya. Mulai sekarang kamu, aku. Nah ini adalah suatu proses yang tidak menyenangkan. Kenapa? Dalam proses hidup kita itu banyak liku-likunya. Saudara. Kalau kita tidak waspada, kita tidak akan berbuah. Buahnya kecil-kecil. Dulu saya punya mangga, namanya mangga kopior. Mungkin saya sudah ceritain. Tapi aneh loh saudara. Bukan aneh, itu pasti Tuhan yang memberkati. Amin. Ini kesaksian, ini tentang pohon ya. Bukan tentang dunia roh. Saya punya pohon yang tegak, itu saya punya kontrak rumah di Gang Kelapa. Mungkin sekarang entah ada, entah ada dibangun. Itu orang satu kampung tuh like ngerok. Tahu ngerok ya, ngambil itu dari kecil-kecil sampai besar-besar sampai enggak sampai besar sudah diambil. Karena penyewanya itu ada, jadi enggak berani semua ngelirik tok. Nah saya pun juga mau ngambil juga males, tinggi-tinggi dan buat apa katanya enggak enak. Pada waktu saya bersandar di pohon itu saudara, waktu itu kan saya bersandar, saya suka gini, kalau siang, sore, saya sering gini. Pada waktu saya sering gini, saudara. Roh Kudus itu bicara. Itu namanya Roh Kudus ya, saudara. Burung merpati adalah lambang Roh Kudus yang menjaga kita di setiap waktu dan setiap saat. Itu suara Roh Kudus yang membawa masuk di dalam kebenaran. Hai kamu, anakku, mengapa kamu tidak doain pohon? Memangnya ngapain? Nah, kita sok pinter kan? Memangnya ngapain? Sudahlah, Tuhan itu maha tahu. Ngapain? Saya ngapain? Pohon kan sudah urusannya sudah diberkati sama Allah. Betul enggak? Saya jalan. Baru berapa langkah dipanggil lagi sama malaikatnya. Hei, hambaku. Loh, tadi Roh Kudus. Sekarang ini malaikat. Loh, enak Bu Titik ya. Kelihatan semuanya, sing malaikat lah, Roh Kudus lah. Loh saya sendiri juga enggak tahu kok. Saya juga sama seperti saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini suara siapa? Setan? Atau malaikat? Atau Roh Kudus? Nah kuat sekali. Malaikat. Mantap kita. Oh malaikat. Apa ya kata malaikat? Ayo sini katanya. Walaupun kita tidak bisa melihat wajahnya. Saya merasa dia panggil saya. Ayo sini deketi dan tumpang tangan. Yuk malu-malu Tuhan. Di sana ada orang sepak bola. Itu logika kita. Tapi kita bisa apa? Karena Tuhan yang menyuruh lewat malaikat. Saya yakin apapun yang itu berbuat baik. Atau itu gerakan dari roh Tuhan. Pasti itu Tuhan yang mengirim. Betul enggak? Kita harus lakukan. Ya, hanya saya mendekati pohon itu dengan malu-malu saudara. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Ayo, buah-buah ada ulet-ulet, keluar gitu, sudah. Tuhan terus bilang, malaikatnya, loh, kok sembahyang kok asal-asalan? Loh, mosok toh Tuhan? Nah, saya ngomong, terus apa sih benar?
Ayo datangi lagi yang pernah berdoanya. Ternyata Tuhan itu tidak suka loh kita asal-asalan doa. Oh ya. Saya datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeduk tuak gitu. Nggak ngerti saking saya ngitung kaki saya. Jeduk tuak. Sini merah, mendol. Marah. Kadang kalau kita ketatap dulu, banting. Sial. Betul enggak? Enggak ada ya di sini ya? Di luar negeri juga enggak ada. Ya, cuma ngadapi tok ada yang kayak gitu. Lek ketatap tuh marah, Saudara. Ini saya mendol gede sak gini neker. Soah kecemot, suruh doa no. Ya apa, Saudara? Ya sudah, karena Tuhan yang suruh. Saya hanya bilang, Tuhan, saya sini. Ya, tadi kan takut tuh. Tuhan, apa yang saya katakan? Jikalau ini menjadi kehendak-Mu, saya mau berdoa ya apa, Tuhan? Dituntun, Saudara. Karena saya minta. Tuhan teman nonton saya. Dalam nama Tuhan. Saya ngikuti. Dalam nama Tuhan. Biarkan pohon ini berbuah manis. Biarkan pohon ini berbuah manis. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Gitu. Ada yang menonton, Saudara. Biarlah pohon ini sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berikan kesuburan. Amin. Sudah. Lupa saya doa no. Doa orang benar pasti dijawab. Suatu ketika ada pengemis itu datang di situ. Jatuh, pok gitu kan, Saudara. Wah, besar segini, Saudara. Dia mampir, kok enak itu. Kok sampai yang namanya mangga apa tadi? Kopior kan banyak serat itu, sampai habis seratnya. Tak lihat gigi habis loh, Saudara. Kan bingung toh. Gitu makan coro apa gitu. Itu logika saya. Terus akhirnya ada orang lewat, anak kecil. Hei, kecut kok mau makan, rakus kamu. Oh tak gemplang kene kamu, malah tukaran, Saudara. Terus saya mikir, loh di doa kok tambah tengkar. Gitu. Nah, kadang ketika kita berdoa, hasil doa kita tuh kadang bukan tidak mujarab. Tuhan punya rencana, betul enggak? Di balik semua itu Tuhan punya rencana. Saya enggak tahu, saya malah bilang, loh Tuhan tak doa tambah tukaran. Anak-anak kecil itu banyak moyok itu. Hei gondol. Ingat siapa yang dipoyok itu? Yang dihina-hina Nabi siapa? Nah itu seperti itu. Loh kok cek kurang ajar di dalam hati saya. Loh kok cek nemennya orang ini kok enggak aturan. Saya hampir mau melangkah. Tuhan bilang, jangan. Biarkanlah mengalir. Nah terus ya apa Tuhan mau saya dibiarno? Terus kurang ajar kayak gitu kasaran ini kan gitu. Anak kecil ngolok-ngolok. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu melihat seperti itu. Terus kita bilang, nakal kamu, baju merah nakal, apa? Loh itu kutuk, Saudara. Ketika saya mau duding gini, turunkan, ini tanganmu tidak boleh, ini kutuk. Kita tidak boleh begini, Saudara. Tengkar kita begini, kutuk ini. Saya turunkan pelan-pelan. Ini mau nih Tuhan, ini apa nih? Ternyata ketika saya suruh masuk, saya kencing, saya makan, ayo masuk kamu dalam mesbah doa. Untuk apa siang-siang doa? Siang bolong, pagi sudah ini. Itu kan gitu. Sudah doa, sudah apa? Loh Tuhan suruh doa lagi. Oh ya wis lah, saya mengalir doa. Begitu saya tutup mata, terlintaslah anak-anak itu tadi sudah olok-olok. Terus saya bingung, loh Tuhan kenapa kok ada olok-olok? Tuhan bilang apa? Kalau kamu melihat seperti ini, apa yang kamu lakukan? Jadi doa no, ya doa no. Ya doa no Tuhan, saya enggak tahu namanya satu-satu. Pokoknya ada sing gondol, ada sing ini, ceritanya semua Saudara. Ada sing bogis, ada sing ompong, ada cerita panjang lebar. Amin. Sudah enggak tahu. Sudah lupa saya. Seminggu kemudian anak-anak itu berbaris Saudara. Jadi kalau anak sekolah minggu. Di depan saya buka jendela, kaget saya. Loh, tak pikir toyol apa-apa. Loh, ada anak pagi-pagi di sini ngapain gitu. Terus saya bingung. Kamu ngapain di sini? Boleh enggak aku minta mangganya? Loh, ya ngambil loh, tapi enggak boleh naik loh ya. Ya, satu nih, boleh ya semua. 6 enggak 7 anak sudah pagi-pagi. Pada saat dia itu mulai ngumpul di pohon itu, malaikat itu menutupi tempat. Jadi ini anak-anak, malaikat itu menutupi gini. Tuhan bilang apa? Saat aku melingkupi anak-anak ini, kemuliaanku turun. Tiang awan dan tiang api menyertainya. Jadi doakan mereka saat itu.
Langsung saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarkan anak-anak ini mencintai Engkau. Bukan karena agama, biarkan mereka patuh pada orang tua, menghormati orang tua, dan taat padamu. Biarlah keindahannya itu melebihi dari apa yang dia miliki. Amin. Akhirnya saudara, ada orang masih muda gitu bisa naik. Cepet naiknya. Saya sampai bingung. Kayak tupai. Curut. Saya tutup sana. Pluk. Dalam hati secara logika. Wis manggaku. Habis. Habislah sudah. Itu logika saya. Wis tak dimno. Banyak. Ada yang 5, 10. Aku punya. Gitu, sudah. Seneng. Ada yang pokoknya macam-macam. Udah topinya apa. Seneng pulang. Terima kasih. Dalam hatiku, aku untuk godongnya tok. Daunnya rontok semua. Loh, habislah sudah. Ya sudah, saya nyapu. Ketika saya nyapu, hati saya itu tenang, saudara. Saat nyapu, malaikat bilang, masa kamu nyapu diem tok? Ayo nyanyi. Aduh, Agus nak entuk mangga, suruh nyanyi. Betul enggak? Secara logika itu betul enggak? Loh, betul enggak saudara? Sorone kan gitu. Ya wes dia nyanyi, tapi enggak kepaksa, saya rela. Saya nyanyi. Karena anak-anak yang ngambil. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Anak-anak besar. Selalu kalau nyapu saya nyanyi. Ternyata anak-anak itu mendengarkan saya nyanyi. Dan pada saat itu saudara, dia datang kepada saya, semuanya duduk rapi kayak sekolah minggu. Jadi saya bingung, buka pintu, kaget. Loh, kok semua, kan, maaf saudara, kan kalau zaman dulu kan laki perempuan pada bedaan kabel itu. Jadi lucu, ada sini, ini. Hari saya itu kan ketawa kayak badut itu. Tapi saya bilang, Tuhan kok kayak badut? Hus, kata malaikat, tidak boleh ngutuk, kok kayak badut. Mukanya tidak boleh. Oh ya. Badut, sudah bilang ngutuk. Oh ya. Loh kamu ngapain? Nyanyi bareng-bareng. Anak-anak kecil, Tuhan cinta. Sapu saya sudah ketekan. Tek. Secara tidak sengaja saya sudah memberitakan perintah Tuhan. Nih, kitab suci itu. Hidup kita. Amin. Sehingga anak-anak itu menyelamatkan seluruh keluarganya. Jadi sekarang ibu-ibu tiba-tiba nyusu itu datang kepada saya bondong-bondong. Aduh, aku nih ya apa? Udah pintu dimasuk belek. Saya sampai kaget. Saya itu mau nutup pintu langsung tubruk pintu. Apa bu? Ayo doa aku ya. Sampai digini. Ya, doa aku ya. Tapi gini ngapain? Aduh, sini aku cemot-cemot. Dan kenapa? Nggak tahu. Aduh, sakit sekali dalam hatiku. Ya namanya nyusu ya. Ayo gitu toh. Itu logika. Ya sudah bu, doain ya. Begitu saya doain, malaikatnya bilang, minum air hangat, jangan minum air es. Jangan makan lombok-lombok supaya anaknya tidak murus. Ya, saya ngomong, loh kok tahu? Wah, cerita sama orang kamu. Wih, orang itu sang desa yang punya mangga, apa tadi? Mangga kopior, itu sewakti mandraguna. Jadi kalau kampung itu saudara, kalau ada perlu-perlu datang pada saya. Saya bilang gini, saya ini manusia biasa. Ini berdoa, kalau ibu bapak berdoa, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Kalau ibu bapak mau sungguh-sungguh setia, memiliki janji Tuhan kepada kita, dan kita mengimaninya, pasti Tuhan buka jalan. Dengan jalan itu semua desa penuh dengan doa-doa. Amin. Sehingga desa itu makmur dan sangat bahagia. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara. Tuhan itu banyak cara untuk kita menjadi kehidupan di tengah-tengah orang. Sumber kehidupan itu dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sudah mengalirkan hidup kita menjadi sumber mata air yang tidak pernah berhenti, pasti alirannya akan menyegarkan orang di sekitar kita. Amin. Kalau kita punya sumber hidup, tidak boleh dipegang itu. Enggak. Babak no mati karepmu karena kamu suka ngolok aku. Tidak boleh. Bagi itu. Amin. Itulah janji Tuhan. Kita kan tidak ngira. Cuma gara-gara menumpang tangan, manis mangganya. Itu janji Tuhan. Mari saudara, kita masuk firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan ini kita akan perhatikan baik-baik.
Dalam Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau hati kita sudah dipenuhi dengan air hidup, maka keluarga kita, pekerjaan kita, pribadi kita yang paling dalam itu akan memiliki kasih dari Tuhan. Kalau kita memiliki kasih dari Tuhan, maka kita akan merasa aman, ada tiang awan, ada tiang api menyertai kita. Amin. Jadi kita harus mengimani bahwa langkahmu itu harus lebih maju lagi tahun ini, ya, supaya Tuhan menjaga kita dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Apa itu maksudnya, Bu? Tiang awan itu ada satu proses pekerjaan kamu. Di mana-mana pekerjaan itu banyak, tetapi seringkali ada hambatan. Ada roh pedukunan, ada roh kebencian, ada roh dendam, ada roh yang melempar sesuatu. Nah, kalau kita punya tiang awan, maka kita akan aman kendali. Amin. Demikian juga itu tiang api. Apa itu tiang api? Pada waktu kita sudah mengalami suatu kehidupan yang gelap. Tahu kehidupan yang gelap? Buntu, jedok, tidak ada jalan keluarnya. Itu tiang api. Siapa yang akan meneranginya? Tidak ada orang yang bisa menerangi. Hanya Allah yang mengutusnya. Supaya mengirim malaikat, memberikan Roh Kudus untuk memberi pencerahan dalam hidup kita. Amin. Kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ini, Tuhan tidak akan bisa memberkati hidup kita selama kita tidak memiliki kasih dari Tuhan. Saya akan tutup sebelum kita nyanyi tiang awan. Mohon tim musik akan maju ke depan dan yang biasa menyanyi juga maju ke depan, yang sudah saya kasih tugas. Jadi suatu ketika ada seorang anak yang banyak, apa namanya, udun, bukan kukul, anak kecil enggak kukul, udun, tahu udunnya, yang baunya sak telur-telur tuh. Pas mata, pas mulut enggak bisa ngomong. Akhirnya dia datang pada saya dan dia bilang, gitu. Saya enggak ngerti maksudnya apa gitu. Terus saya kasih obat. Dulu kan ada obat hitam itu, tahu hitam ya? Itu biambeledos ya, biambeledos kasih. Pada saat saya ngasih, Tuhan itu tegur saya. Loh, kenapa kamu kok mendahului aku? Katanya. Loh, iya ya, kayak kan aku nolong. Loh, langsung saya bingung. Saya mau ngelapi, Tuhan bilang, loh jangan. Jadi aneh dari obatnya dilapi. Ya, tumpang tangan. Tuhan banyak cara, saudara. Walaupun kita sudah terlambat, banyak dosa, kita akan melanggar. Tuhan punya cara. Tumpang tangan. Sudah semua item-item kita tumpang tangan. Ya, disembayangi ya. Tumpang tangan, gundul saudara. Perempuan itu. Sudah 12 tahun. Tumpang tangan. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dengan roh Allah. Dengan urapan Allah. Maka engkau mematahkan semua racun-racun. Semua lemak-lemak dalam tubuhnya. Ternyata saudara di dalam aliran darah ini. Kadang itu ada keracunan saudara. Dan itu membuat produksi nanah. Jadi darahnya kotor. Terus akhirnya kita berdoa 1 kali, 2 kali. Nggak tambah mari saudara. Bendol di sini kudi. Jadi kayak topi gitu. Malu kan? Mamanya terus nyemu. Kamu aja teka-teka ndek kono neh ya. Kowe kok kualat kamu. Soalnya kamu di doano kamu tambah nemen. Ini nangis. Dia bilang saya enggak boleh ke sini. Saya bilang enggak apa-apa. Kamu doa sendiri. Saya ajarin dia doa. Tumpang tangan doa panggil nama Allah. Engkau tahu hanya kehendakmu yang jadi. Beri saya kesembuhan. Enggak lama kemudian saudara 2 hari jebrot saudara. Gelundung dewek. Bulat segini. Nana gluduk. Di muka mamai pas makan. Sudah. Bilang, kualat kamu gitu. Dia bilang, aduh maaf ya ma katanya. Dia bisa ngomong. Dia peluk, mama aku cinta mama. Itu dia cerewet mama itu. Maaf ya, tadi makan enak-enak dan enggak keluar itu matanya. Lama-lama anak ini jadi lembut karena doa. Punya sumber air dari Tuhan. Maka mendapat berkat itu mengalir. Akhirnya mamanya datang. Dadang. Dulu enggak mau. Gitu tak saudara? Guyu gini tak saudara? Saya enggak apa-apa. Sekarang saudara,
Saya juga ini apa? Akhirnya dia berdoa bersama-sama. Tuhan itu baik. Setiap kali kita membuka hati kita pada Tuhan, kehendaknya yang jadi kita akan diperbarui. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Bapa, di saat aku merasa bahwa dunia ini semakinlah banyak sekali perubahan, mulailah aku belajar untuk mengingat betapa kebaikan-Mu itu melebihi dari semuanya. Di saat aku merasa ada beban dan khawatir, disitulah aku merasa bahwa tangan-Mu itu sanggup mengepakkannya dan memberikan perlindungan kepadaku. Tetapi hari demi hari berlalu, rasa khawatir ini makin besar. Karena semua yang kurasakan kadangkala tidak sesuai apa yang kuharap. Ampunilah. Mungkin aku menuntut. Karena selama ini perjuanganku sia-sia. Selama ini banyak sekali yang terjadi yang membuat aku terluka. Tujuanku belajar untuk benar itu sirna. Tujuanku untuk aku berbuat baik pun itu lenyap. Tidak ada kepercayaan satupun. Hari demi hari aku mengalami kehamparan hidup. Hampa, kosong, dan tidak tahu kemana aku harus lalui. Saat itulah aku melihat pelataran-Mu yang sangat luas. Dan kakiku yang lemah ini mulai mendekatinya. Dan saat aku melihat salib itu, aku mulai teringat tentang penderitaan Tuhan. Dan aku mulai mendekati salib itu. Dan aku mulai mengambil nafas dalam-dalam. Dan aku mulai merenungkan bagaimana hidup ini yang sesungguhnya. Kadang ada rasa takut menghantui kehidupanku. Bagaimana masa depan anak-anakku? Bagaimana masa depan keluargaku? Bagaimana masa depan pelayananku? Bagaimana masa depan untuk seluruh apa yang kualami? Apakah aku salah melangkah? Sehingga dalam perjalanan ini terasa tertatih-tatih hidupku. Dan semuanya ini tidak menyenangkan. Kemudian mulailah aku jatuh tersungkur. Dan aku berkata dalam hati, Tuhan, sampai kapan ini bisa berlalu? Sementara umurku makin bertambah. Sungguh, aku ingin mencintai Engkau. Sekalipun badai, tantangan itu ada menghadangku. Kemudian kami melihat penglihatan dua malaikat Tuhan turun. Yang satu membawa gulungan kitab, yaitu kitab kudisiki, demak, kunik kitab suci yang kudus. Kemudian yang satu membawa cawan. Dan berkatalah malaikat yang membawa cawan itu, Hosana, Hosana, Hosana anak raja. Berbahagialah kamu yang belajar untuk menerima apa adanya. Noe di sini. Kemudian kami melihat dia jatuh di bawah kaki. Dan dia berkata, aku akan membasuh kakimu. Karena aku mau kamu tidak lelah dalam perjalanan.
Saat itulah tersentaklah aku dan berkata, aku tak layak. Karena kamu malaikat, aku manusia yang banyak salah dan tidak sempurna. Saat itulah terulurlah tangannya. Dan dia berkata, marilah kita saling melayani, saling mengasihi. Saat itulah ada satu gerakan yang lembut melingkupi seluruh hidupku. Dan kasih Allah itu terus menembus seluruh batin dan sampai kedalaman hatiku. Disitulah ada suara. Berbahagialah kamu, karena kamu adalah orang pilihanku. Dengarkan dan lakukanlah. Seperti saya menyerah, kaki saya dibasuhnya dari kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian bersorak-soraklah para malaikat di belakang salib itu. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan, anak manusia dibasuhnya. Saat itu juga satu malaikat yang membawa gulungan kitab kudus itu dibukanya. Dan situ hinimah kinema tertera, kamu adalah orang-orang pilihanku. Biarkan firman yang kuberikan kepadamu adalah firman yang hidup, yang tidak pernah hilang dan lepas dari kehidupan nafas manusia. Jadilah kamu milikku selama-lamanya. Karena itu sudah tertulis dalam 1 Yohanes. Ambil itu semua menjadi ayat untuk kehidupanmu. Saat itulah semuanya hilang dari hadapanku. Dan aku mulai membaca kitab Kudus Yuasuni 1 Yohanes. Betapa jatuh tersungkurnya aku. Karena Tuhan memilih. Bukan kita yang memilih. Tuhan yang memilih kita untuk menjadi miliknya. Jadikan kamu hidup. Aku akan memberikan kamu tiang awan dan tiang api. Seperti bangsa Israel. Aku akan menutupi dan melindungi kamu saat kamu melewati padang gurun yang gersang ini. Terima kasih Tuhan. Amin.